Kita berkesimpulan ya berhenti untuk menjadi pengemis. Dengan pola desa yang baru kita kurang ini ya. Oh, kebijakan berbeda ya. Bukan, dia nggak mau kenal kita gitu loh. Pemerintah hanya mengabaikan seni dan budaya, pasti akan kering. Pasti akan kering dimanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam seni budaya Indonesia. Horas, maju jua, enjo jua, ahoy, oi sana, yahoo, salam pahaba, kulonun. Pemirsa, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami dalam tim redaksi Mimbar Budaya, Mimbar TV, Mimbar Umum. Kami berharap semoga pemirsa tetap dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, saat ini kami berada di sekretariat Forum Sastrawan Deli Serdang, FOSAT, di Desa Palomanis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Sumatera Utara ini memang suku guru sastrawan di Indonesia. Banyak sastrawan yang ada di Sumatera Utara dan menjadi sastrawan hebat. Nah, di antara 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang merupakan penyumbang terbesar sastrawan yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kami berada di Sekretariat FOSAT untuk menyaksikan perayaan ulang tahun kelima FOSAT. Ya mungkin banyak yang belum kenal dengan FOSAT. Di sini di sebelah saya ada Abangda Sugeng Satya Dharma. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Nah, Bang Sugeng ini merupakan salah seorang pendiri dari FOSAT dan sampai sekarang beliau menjabat sebagai sekretaris di FOSAT. Dan jagat sastra di Indonesia juga itu tentu tidak asing lagi dengan Bang Sugeng Satya Dharma. Beliau ini seorang sastrawan nasional, sastrawan Indonesia yang berdomisili di Sumatera Utara. Dan beliau juga pendiri Ikatan Wartawan Muslim Indonesia, IWAMI. Dan tulisan-tulisan beliau itu juga banyak tersebar di media massa cetak di tingkat nasional, bahkan pernah menjuarai lomba kritik film Festival Film Indonesia beberapa tahun yang lalu. Jadi kita akan berbincang-bincang dengan Bang Sugeng sesaat tentang FOSAT, bagaimana riwayat pendirian FOSAT. Bang Sugeng mungkin bisa diceritakan awal bermula berdirinya FOSAT ini. Baik, terima kasih Mas Sujadi San. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. FOSAT berdiri, embrionya itu sejak tahun 2015 sebetulnya. 2015. Dulu digagas oleh Mihar Harahap almarhum dan kawan-kawan, termasuk Sartika Dewi ya, terus Hasan Albana dan lain-lain. Tapi sejak digagas sampai kemudian 2017 tak ada pergerakan. Nah, saya kemudian datang 2018. Kemudian kita bertemu di Miss Hidayatullah di Desa Sena Batangkuis. Nah, dari situ kemudian
kita ambil alih. Gagasan itu kita ambil alih, kita matangkan. Akhirnya kita bikin akte notaris, kita lapor ke Kesbang dari Serdang, kemudian kita catatkan di Kemenhumkam ya. Nah, jadi Posat waktu itu secara de jure ya, secara hukum itu resmi berdiri 2018. Tanggal 28 Oktober. Nah, di antara penggagasnya itu ada Mihrah Rahab almarhum, terus ada Mahyudin Lubis almarhum, Nasib TS, Idris Regar, terus saya dan beberapa yang lain. Tapi pada perkembangannya kemudian yang aktif, yang sangat progresif itu bergerak Mihar dan Mahyudin ya, dan saya. Teman-teman lain termasuk Hidayat Banjar karena sakit ya, akhirnya tidak bisa begitu aktif. Nasib juga sakit, nggak bisa begitu aktif. Nah, itu sampai kemudian dari 2018 sampai 2021 perjalanan Posat dengan berbagai kegiatan ya, termasuk menerbitkan buku. Sampai 2022 kemarin Posat menerbitkan sekitar 20 judul ya. 20 judul. Jadi selama 3 tahun 20 judul buku. Baik itu antologi puisi, cerpen, dan sejumlah kumpulan esai ya. Ada. Itulah perjalanan Posat. Sampai kegiatan-kegiatan lain ya, yang sifatnya apresiatif, baik lomba kemudian kegiatan mengumpulkan massa ya, ibu-ibu apa segala macam. Itu. Sejauh ini bagaimana antusiasme masyarakat dari Serdang dan mungkin pemerintah setempat terhadap pendirian Posat ini? Kalau dulu di Desa Sena, Posat itu di Misi Dayatullah, Desa Sena. Dulu sangat aparat desanya sangat support ya. Kepala desanya mendiang Pak Bantu Suprayitno itu sangat support. Terus anaknya juga yang meneruskan support. Termasuk camat, Pak Polsek dan Ramil. Mereka bahkan waktu pernah kita bikin acara, mereka ikut baca puisi segala macam itu ya, Kapolsek. Tapi tahun 2022 ini kita mengalami ini ya, pasca Pilkades ya. Pilkades ya. Jadi kemarin ya. Posat yang tadinya bermarkas di Desa Sena, akhirnya kita putuskan untuk pindah dari Desa Sena karena kita tidak dengan aparat desa yang baru, dengan kepala desa yang baru kita kurang ini ya. Kebijakan berbeda ya? Bukan, dia nggak mau kenal kita gitu loh. Jadi kita pindah, makanya kita pindah ke Desa Limau Manis. Limau Manis sekarang. Nah, Limau Manis ini kita sementara menumpang dengan Sanggarowo. Di Sanggarowo ini kita numpang, kebetulan ada lahan kosong yang kemudian dibikinkan Mas Yatim ke tempat pertemuan. Itu. Jadi kenapa kita pindah dari Desa Sena? Karena pertimbangannya, padahal masyarakat sana udah antusias sekali di sana ya. Iya. Masyarakat itu ada, Desa Sena itu ada 10 dusun. Itu kita pernah bikin kegiatan, itu ibu-ibu warga ya. Dari dusun 1 sampai dusun 10 pernah terlibat. Pernah ikut aktif. Mak-maknya itu ya, sampai kita bikin ada mak-mak baca puisi segala macam, sangat aktif. Tapi karena perubahan gaya kepemimpinan apa segala macam itu ya, akhirnya kita pindah. Saya putuskan kita pindah aja lah, karena nggak mungkin kita berkegiatan di sana terus. Pasti kalau di sana terus kita bawa nama desa, sementara aparatur desanya nggak connect sama kita kan. Jadi untuk apa gitu loh. Nah, kalau di sini bagaimana perangkat desa di? Kalau di sini karena di sini kampung kita, kampung saya di sini, Mas Yatim dan sejumlah teman di sini. Udah nggak asing lagi. Udah nggak asing. Kepala desanya, kepala dusun apa nggak asing lah. Begitu ya. Jadi udah welcome aja. Welcome. Itu. Dan Pak Usup kebetulan suka main-main kemari juga kan, Wakil Bupati itu, ya. Wakil Bupati dari Serdang ya. Jadi dia sudah hafal lah kalau di sini. Kalau masyarakat sini sih welcome. Nah, kendala apa yang pernah dihadapi lah dalam perjalanan Posat ini, Mas Sugeng? Wah, banyak. Sampai kemudian
kita berkesimpulan ya berhenti untuk menjadi pengemis. Wah, itu. Apa maksudnya itu? Nah, jadi Posat Posat bukan menolak bantuan, Iya. tapi kita sudah berhenti menjadi peminta-minta. Wah, iya. Kenapa? Karena kalau kita ajukan program, selalu dibilang disuruh bikin proposal. Wah, itu dia. Nah, kita bikin proposal, nanti kita bikin anggaran sekian, nanti dikasih yang dikeluarkan sekian, dipotong sekian gitu loh. Pokoknya udah tahu lah gitu kan. Nah, kita nggak mau lagi. Saya bilang enggak lah. Jadi yang begitu-gitu kita sudah cukup lah. Akhirnya kita ya bergerak dengan sendirinya aja. Sendiri ya. Mandiri ya, swadaya lah ya. Nggak tahu juga dari mana duitnya itu. Iya, dari mana itu kan? Nggak tahu ya. Nah sekarang kan pemerintah pusat itu sudah memiliki dana abadi sebesar 5 triliun itu. Bagaimana Posat menanggapi itu? Kita pernah loh. Makanya saya agak kecewa tuh. Kenapa sampai pada kesimpulan itu? Jadi itu kesimpulan itu bukan akibat, bukan ekses dari pemerintah daerah aja ya. Jadi kita Posat tuh pernah, seingat saya pernah 3 kali loh ngajukan ke pemerintah pusat, Kemendikbud atau apa itu program fasilitasi kebudayaan apa segala macam, pokoknya gitulah. Dan ditolak terus, mudah-mudahan. Insya Allah ditolak terus. Wah, dengan alasannya pokoknya nggak ada alasannya, pokoknya program Anda belum layak apa gitu-gitulah. Tapi tidak diberi, tidak diajarkan supaya layak ya. Nggak tahu apakah karena kita salah bikin proposalnya atau apa, nggak tahu lah kita kan. Nah itu di pemerintah daerah juga begitu. Iya. Kita mengalami hal seperti itu. Jadi bikin proposal lah, nanti kita bikin payah lah, pokoknya capek ya. Ya, jadi pemirsa, memang ada sejumlah keluhan dari Bang Sugeng ini, mungkin pernah dirasakan juga bagi kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas seni di tanah air mengenai kesulitan-kesulitan, bagaimana terutama masalah kesulitan dana, dan terutama memang ada pemerintah pusat menggelontorkan dana abadi kebudayaan sebesar 5 triliun. Nah, ini memang untuk sosialisasi bagaimana cara menerobosnya ini sepertinya memang perlu disosialisasikan lah. Saya begini, Mas Yadi. Ya, bagaimana Mas? Saya selalu, akhirnya saya melihat sama teman-teman di Posat. Iya. Ada ketidakfairan gitu loh ya. Dengan mekanisme yang selama ini. Karena selama ini kan kita mengajukan. Iya, mengajukan Entah proposal. benar entah enggak, tapi saya selalu dengar Tor dan kita RAB, mesti ya? ada orang dalam lah apa gitu-gitu kan. Nah, saya maunya mestinya pemerintah itu yang proaktif. Ya, mereka yang datang ke daerah-daerah, mereka yang mendata, mereka yang melacak itu mana sanggar, mana komunitas yang aktif, yang produktif, itu mereka bantu. Jadi bukan nunggu kita, bukan kita nunggu kita ngajukan program. Karena kalau kita ngajukan program, ada banyak teman yang cerita lah. Karena dia punya kawan di sana, apa gitu-gitu, akhirnya diuruskan bisa, gitu-gitu lah. Dalam ya. Mestinya mereka yang turun. Nah, mereka kan punya perangkat. Ada penggiat kebudayaan itu mungkin perangkat mereka mungkin. Iya, apalah mekanisme saya nggak tahu, tapi kan mereka punya perangkat. Misalkan bisa turun, mereka bisa data itu, misalnya Posat gitu kan. Kan mereka sudah bisa lihat datanya. Lihat dulu di Google apa gitu kan. Nah, nanti dari data yang mereka dapat di Google itu mereka bisa lacak kan. Mereka turun ke Kadis lah, kemana tanya ke masyarakat. Oh, memang ini organisasi yang aktif apa gitu kan, bisa kelihatan gitu. Nah, itulah kalau mereka mau bantu gitu loh. Tapi jangan harapkan kita yang ngajukan. Karena apalagi jangankan orang yang di kota di desa-desa sana ya. Yang di pinggir kota aja kita suka gaptek gitu-gitu. Ya kan? Nggak tahu bayar ngisi apalah, pokoknya RAB apa gitu kan, nggak ngerti gitu. RAB-nya itu. RAB-nya itu. Jadi itu saya maksud, kalau mereka memang mau bantu, anggarannya ada, turun.
Nah, kembali lagi ke FOSAT ya. FOSAT ini kan namanya Forum Sastrawan dari Serdang ya. Tapi memang tidak hanya sastrawan itu yang bergabung, tapi ada juga seniman lukis ya, perupa seperti Pak Yatim ya. Sekarang yang menjadi markas FOSAT di Sanggarowo ini. Kemudian apakah nanti FOSAT ini bisa beralih kepada forum seniman dari Serdang gitu? Begini, ide awalnya itu FOSAT memang sastrawan. Dulu mendiang Pak Mihar menggagas itu memang sastrawan. Gitu ya. Tapi pada perkembangannya beberapa teman dari komunitas seni yang lain bergabung ya. Seni rupa, film juga ada ya. Teater gabung gitu kan. Ya nggak apa-apa, kita bersinergi gitu kan. Kita bersinergi, kita Jadi sayangnya sendiri sastrawannya sendiri kemudian nggak tahu lah ya, mungkin apa namanya itu ya, memang nuansa kondisinya memang nulis itu kan nggak bisa bikin orang hidup lah gitu ya kan. Jadi orang beralih jadi apa gitu. Jadi sastrawannya berkurang, yang mulai aktif itu ya orang yang bikin film, nanti ngajak kerjasama FOSAT, orang FOSAT yang bikin skenarionya mereka gitu-gitulah. Sudah beralih bertransformasi ya ke seni yang lain gitu ya. Oke, Mas Sugeng, sebelum kita mengakhiri obrolan ini, mungkin ada kesan-kesan atau pesan yang mau disampaikan ke publik, terutama tentang perjalanan sastra Sumatera Utara ini. Yang selalu saya bilang kepada siapapun, bahwa pemerintah, siapapun itu, baik Pemkab, Pemprov, pemerintah pusat, ya kan? Jangan sekali-kali abaikan budaya, seni dan budaya. Ya. Pemerintah hanya mengabaikan seni dan budaya, pasti akan kering. Pasti akan kering, dimanapun. Jadi itulah, mohon kita nggak perlu kasih bantuan, enggak juga. Tapi paling tidak ada kepedulian. Ada kepedulian dari pemerintah daerah, dari pusat terhadap kehidupan para seniman. Kalau mereka berkreativitas, gimana supaya kreativitas ini bisa tidak begitu-gitu saja, bisa agak meningkat kualitasnya. Itu kan mesti ada dukungan. Ada dukungan itu ya, nggak mesti finansial juga dukungan itu ya kan. Tapi dengan dia datang ke komunitas, ke acara seniman, itu kan sudah dukungan luar biasa. Betul. Nah itu yang belum ada di kita ini di Sumatera Utara. Ya, diundang aja kadang nggak datang, ya kan? Jadi nilai seni itu, apalagi senimannya di sini itu masih sangat rendah. Jadi itulah. Jadi saya berharap Mas Yadi juga terus menyuarakan itu. Jadi kita sama-sama kita suarakan kita. Ya kan? Baik, Mas Sugeng, pemirsa. Demikian hasil perbincangan kita dengan Mas Sugeng Satya Dharma selaku Sekretaris Forum Sastrawan dari Serdang. Kita berada di markas FOSAT yang baru, kebetulan di Sanggarowo, pimpinan Mas Yatim Mustafa, seorang perupa Indonesia juga yang bermastautin di Serdang di Sumatera Utara. Nah, dalam perayaan ulang tahun ke-5 FOSAT ini diselenggarakan beberapa materi acara dan mengundang sejumlah sastrawan yang ada di beberapa kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Utara. Ada dari Serdang, ada dari Kota Medan dan sekitarnya. Dan sekarang lapa-lapa terdengar itu merupakan pembacaan puisi tunggal Bung Kamal Nasution yang membacakan puisi selama 12 jam. Nah, ini mungkin untuk menandai perayaan atau peringatan ulang tahun ke-5 FOSAT. Nah, Kamal Nasution itu juga merupakan anggota atau aktivis dari FOSAT ini yang berdomisili di Serdang. Bahkan nanti kita bisa saksikan cuplikan rekaman kegiatan ulang tahun ke-5 FOSAT ini. Demikian, terima kasih atas perhatian para pemirsa yang berada di mana saja berada. Semoga kita tetap sehat,
sampai bertemu pada topik mimbar budaya berikutnya. Saya Suyadisan selaku pembawa acara beserta kerabat kerja, pimpinan umum Muhammad Hasbi Alfals Lubis, penanggung jawab Bapak Jalaluddin, pemimpin redaksi Bapak Nasirin, tim teknisi JM Jaki Sanjaya dan Maulidin Syah Rizky ucapkan terima kasih. Salam seni budaya Indonesia. Horas, maju jua, enjoy jua, ahoy, oi di sana, yahobu, salam PHB kulono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami mohon kepada Ketua Dewan Kesenian Sumatera Utara untuk ikut menawari lukisan. Lukisannya Mbak. Pada labirin biru, aku temukan dunia baru. Kepada M. Yati Mustafa. Seperti ribuan ikan renik berjiwa, tohor dalam kedalaman palu, berputar, melingkar memburu bentangan kabut. Di atas pencipta jutaan riak ombak, mendesak lasak dalam keterpencilan cipak paling sulit. Ini labirin biru gua Garba Ibu selama kurang lebih 9 purnama dalam penjelmaan sempurna. Laut biru sebagai placenta miliaran janin menang dalam pertempuran yang sangat dahsyat. Ketika Kakang Tawah mulai membuka peta sebuah pelayaran yang sulit, dimulailah detak jantung dunia. Lepas kepalan tangan, ikan-ikan kecil besar mendesak, berputar, melingkar, melambung, membubung, menangis dalam arus panas. Ada yang terkapar, ada yang terkelupas. Urat, garis, tangan, sakral, takdir melengging pada pecah tangis pertama. Ternyata laut hidup ada kemelut, embun pagi. Beri aplaus kepada Mas Radman Suras dan Mas Yati Mustafa. Terima kasih. Dengan demikian berakhir prosesi mengiring gaman. Gaman dalam Akulah Jodisco.
Akulah Jodesko, aktor tak bertanah air. Di mana-mana orang menyebut namaku. Di pelabuhan, dusun, kota, dan negeri ini. Di sarang-sarang pelacur, di bar-bar dan semua tempat, mereka kenal siapa aku. Si Tembera yang sengsara. Berlari-lari di antara bukit lembah, mencari ibunya yang mati terbunuh di tanah Lapun Sorotamu. Akulah Jodesko, si anak sengsara, aktor dunia tak bertanah air, sedang berlayar ke laut matahari, tapi tak seorang pun tahu. Di tangannya secari kertas bertuliskan, demi negeri ini dan atas nama kita semua, Jodesko telah mati terbunuh, harkat kemanusiaannya dibisukan, terbuang di negerinya sendiri. Terima kasih. Tungkot dan Presiden. Karya Orman Wilson Manalu. Gondang menggema di tanah Batak. Presidenku diberi tungkot tunggal Panaluan. Yang diukir di hutan. Dengan tongkat itu aku tahu semangatmu. Tidak seperti para datu, komat kami tak menentu, genggam erat tungkotmu. Abaikan kelusi aji donda hata hutan, abaikan rengek si boru tapi nuasan, biarkan datu-datu gelantungan presidenku. Tagading telah ditalu, angkat tinggi tungkotmu, dari Samosir kau memandang, berdiri tegak seperti gunung. Suatu saat kau bermimpi, terkenang datu Bragas Tunggal, nan Sinda Panaluan. Terima kasih. Kali ini saya akan membacakan satu puisi sahabat saya satu sanggar, yaitu Teja Purnama Lubis, yang sama-sama di era 89-90 sampai saat ini masih juga bergulat dalam sastra, walaupun masih berkarya yang makin aduhai, tapi masih sempat selalu bergaul sama sastrawan-sastrawan. Mudah-mudahan Forsas ini masuk geng, entah jelas tangga pun dia yang tahu ya kan? Kemudian dan yang lain-lain. Bapak-bapak mohon maaf, sekilas Dewan Kesenian Sumatera Utara itu periodenya 2017 sampai 2022. Kalau di SK Gubernur tanggal 28 Maret berakhir, tapi sampai Oktober hari ini belum ada surat pernyataan dimisioner. Jadi itu artinya
ya kami masih pengurus Dewan Kesenian. Sampai ada dinyatakan dalam musyawarah dan pimpinan sidang menyatakan demisioner, baru demisioner. Abdi kemanusiaan, Pak. Jadi kami membantu dari segi sosial, baik ada penyakit yang tidak mampu begitu, atau kebakaran atau apa segala macam yang memerlukan bantuan kami. Insya Allah mudah-mudahan kami akan memberikan sepanjang itu bisa kami bantu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya berharap kepada pengurus Posat bisa berkolaborasi kepada kami agar sama-sama kita menunjukkan untuk membesarkan Posat di Deli Serdang ini. Kebetulan saya putra asli daerah Deli Serdang. Dan mohon maaf